Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelita Ambuliling, NIM 2214201020. Kelas A1, semester 4, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Nurse Doni Sainsolar, Escape MCAT. Rumah sakit dan fasilitas lain sebagai fasilitas kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat yang memiliki risiko tinggi ketidakselamatan sehingga harus berupaya meningkatkan keselamatan bagi semua yang berada di lingkungannya. Isu tersebut mengemuka hasil penelitian yang dilakukan Institute of Medical di Rumah Sakit Utah, Colorado, dan New York, Amerika Serikat, bahwa di Utah dan di Colorado ada 2,9% kejadian tidak diharapkan dan 6,6% meninggal dunia. Di New York 3,7% kejadian tidak diharapkan dan 13,6% meninggal dunia. Angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika ada 44.000 sampai 98.000 pasien per tahun dari 33,6 juta pasien yang dirawat inap setiap tahunnya. Pemberian pelayanan kesehatan merupakan kerja sistem yang berpotensi mengalami error. Maka atas dasar itu mendorong penyusunan sistem yang lebih aman agar potensi kesalahan dapat diminimalkan. Pemberian pelayanan kesehatan harus berfokus pada pasien. Perawat dan semua tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus terus menjaga keselamatan pasien. Tenaga kesehatan juga harus menjaga keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan yang ada di fasilitas kesehatan, keselamatan lingkungan, serta keselamatan bisnis demi keberlangsungan hidup dari fasilitas kesehatan. Keselamatan pasien. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat agen atau personal. Agen adalah substansi, objek, atau sistem yang menyebabkan perubahan. Keselamatan pasien adalah proses pemberian pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diberikan secara aman. Pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi seperti penyakit, cedera fisik, psikologis, cacat, dan kematian. Keselamatan pasien adalah komponen yang esensial dan vital untuk kualitas asuhan keperawatan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan, tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. To err is human. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu hal yang direncanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Error dapat terjadi karena adanya situasi tertentu dan adanya faktor individual yang menjadi predisposisi terjadinya error. Faktor yang mempengaruhi yaitu safe atau illness, medication, stress, alkohol, fatigue, emotion. Sistem ini terdiri dari struktur, proses, dan outcome. Yang pertama, struktur, yaitu seluruh komponen dari fasilitas organisasi, administrasi, fasilitas fisik, lingkungan, staf, dan peralatan. Yang kedua, proses, yaitu seluruh langkah-langkah aktivitas yang akan dikerjakan dan bagaimana pekerjaannya. Dan yang ketiga, outcome, yaitu suatu produk, hasil atau efek praktikal yang merefleksikan kesembuhan pasien dengan biaya yang efektif dan efisien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan. Yang pertama, asuhan pasien lebih aman melalui upaya meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien. Yang kedua, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjut implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal yaitu standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, tujuan langkah menuju keselamatan pasien, dan 5 prinsip keselamatan pasien. Tujuan dari keselamatan pasien adalah yang pertama aman, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua efektif, yaitu pemberian pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. Dan yang kelima, efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai keperluan. Yang keenam, pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kebijakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman serta memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan masalah jika terjadi insiden keselamatan pasien. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata kerja yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sekian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.